Loh. Pada kemana nih? Assalamualaikum, Fakih. Waalaikumsalam, Kak Falah. Kok sepi? Kan acaranya udah mau dimulai. Iya nih, tumben. Kak Fadli belum datang. Nah, Kak Falah kenapa baru datang? Oh iya, maaf. Tadi lagi lihat perpisahan mubalik-mubalik muda yang baru lulus. Oh iya ya, ada juga yang lulusan dari Ghana ya, Kak? Iya, ada 4 orang. Siapa aja Kak namanya? Maulana... Assalamualaikum Falah, Assalamualaikum Fakih. Waalaikumsalam, Kak Fadli. Baru datang nih, acaranya udah mau dimulai juga. Iya nih, Kak Fadli kemana aja baru datang? Alah, Kak Falah baru datang juga. Maaf, Emang Falah dari mana? tadi abis ngeliat mubalik-mubalik muda, Kak. Ada juga yang lulusan dari Ghana. Oh, dari sana. Kak Fadli juga habis dari sana loh. Oh iya, Kak Fadli udah ngajak satu orang dari mereka untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini loh. Gimana? Bagus nggak? Udah cocok belum? Pantesan gayanya udah rapi banget nih. Pakai peci juga. Hahaha. Ya udah Kak Fadli, kita buka dulu acaranya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Seperti yang kakak Falah dan Fakih bahas, hari ini kita akan berbincang bersama mubalik muda yang baru saja lulus dari Jamiah Ghana. Assalamualaikum pemirsa MTA. Kembali lagi bersama kami, Falah dan Fakih. Ya udah Kak, kita panggil tamu kita. Silakan masuk Pak Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fadli, Falah, Fakih. Waalaikumsalam Pak Mubalik. Gimana nih? Apa yang akan kita obrolin hari ini? Semangat banget nih Pak Mubalik kita ini. Iya dong. Jadi adik-adik yang ada di rumah, tamu kita kali ini adalah Bapak Maulana Khalid Mahmud Ahmad. Beliau menempuh pendidikan Jamiah di Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Lalu melanjutkan ke Ghana untuk menempuh gelar Syahid. Karena pada waktu itu belum ada gelar Syahid untuk di Indonesia sendiri. Tapi jangan khawatir adik-adik, karena di Indonesia sekarang ini sudah ada gelar Syahid sejak tahun ini. Assalamualaikum Pak Halid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fadli, alhamdulillah kabar baik. Kak Fadli gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Pak Halid. Iya. Sekarang Bapak sudah umur berapa? Oh, saya umurnya 28 tahun, alhamdulillah. Fakih iseng banget sih nanyanya nih. Tapi saya penasaran Pak Halid. Iya. Kita lanjut ngobrol ya Pak Halid ya. Saya penasaran, sebenarnya mubalik itu apa sih Pak? Mubalik itu ya kalau misalkan dilihat dari segi bahasa, itu kan dari bahasa Arab ya. Iya. Akar katanya adalah balagho yuballighu, artinya menyampaikan. Jadi sebenarnya mubalik itu artinya orang yang menyampaikan gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi istilahnya, mubalik itu adalah orang yang sudah menempuh pendidikan di jamiah, lalu lulus dari jamiah itu, kemudian tugasnya adalah menyampaikan pesan-pesan agama Islam, mentarbiyati orang-orang, bertabligh kepada orang-orang, seperti itu. Jadi secara sederhananya adik-adik, mubalik itu orang yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam. Jadi seperti itu pengertian dari mubalik. Benar kan Pak Halid? Iya, benar kira-kira. Oh iya Pak, apa yang memutuskan Bapak untuk menjadi seorang mubalik nih? Untuk memotivasi adik-adik kita yang ada di rumah? Iya. Saya kan dulu anak wakaf ya. Oh, nah, wakaf. Jadi orang tua mewakafkan saya. Dan sejak kecil memang orang tua mendidik saya gitu agar saya itu menjadi seorang mubalik sejak kecil itu. Ketika saya belum sekolah pun orang tua, bapak dan mama itu ingin kamu jadi mubalik gitu, karena mubalik ini adalah seperti utusan khalifah gitu. Nanti kamu bisa memimpin banyak orang, mengajarkan ini, mengajarkan itu kepada orang-orang gitu. Jadi sejak kecil memang orang tua saya ingin saya ini hanya menjadi mubalik saja. Oh berarti emang sudah dipersiapkan dari diwakafkan itu pengen jadi mubalik. Dan memang prioritas utama kan ya dari anak laki-laki anak, wakafina untuk menjadi mubalik gitu. Pelajaran-pelajaran waktu di Jamiah susah-susah nggak Pak? Nah, susah-susah nggak Pak? Gimana ya?
tergantung sih ya. Kalau misalkan falah, fakih, ya belajar di setiap pelajarannya pasti gampang. Ya mungkin ada beberapa juga sih pelajaran yang mau belajar nggak belajar itu pasti sulit gitu. Tapi ya tadi cara kita untuk mensiasatinya ya kita harus belajar, bikin catatan kayak gitu. Bisa dibilang susah-susah, tapi kalau misalkan gampang ya gampang. Tapi tadi syaratnya falah, fakih harus rajin belajar tadi. Ya. Siap Pak Mubalik. Untuk syarat masuk jamiah sendiri seperti apa, Pak? Jadi syarat masuk jamiah ya, yang paling utama anak-anak itu harus pandai membaca Al-Quran, harus lancar. Karena itu kan syarat utama ya. Iya. Nanti kan mubalik itu harus memimpin sholat, harus pandai mengajarkan ngaji kepada anak-anak gitu. Jadi itu bisa dikatakan syarat utamanya, termasuk hafalan-hafalannya gitu. Kemudian nanti ada juga tuh tes wawancara, banyak itu wawancaranya. Nah itu ada ilmu pengetahuan umumnya juga, jadi kita dan adik-adik yang ingin masuk jamiah itu ya tadi pengetahuan umumnya harus ditingkatkan gitu. Kemudian ada tes fisik ya, olahraga. Oh ada juga? Iya, ada itu. Jadi adik-adik yang mau masuk jamiah itu harus rajin olahraga dari sekarang, harus sehat lah, harus sehat. Nanti juga ada tes kesehatannya. Jadi kalau misalkan adik-adik lulus tes tulis, tes wawancara, tes ngaji, tapi kalau misalkan tes kesehatannya nggak lulus, ada suatu penyakit di dalam, itu tetap tidak bisa masuk gitu. Iya, tidak bisa. Jadi itu syarat-syaratnya. Terus ada lagi satu, namanya psikotes. Nah itu juga salah satu yang menentukan ya. Salah satu yang menentukan? Sangat menentukan untuk mengecek bagaimana IQ seseorang itu. Berarti bisa dibilang masuk jamiah itu nggak segampang itu ya? Nggak gampang, tapi tidak sulit juga gitu. Kalau misalkan seseorang yang benar-benar berniat ya masuk jamiah, misalkan falah dan fakih, benar-benar berniat masuk jamiah itu pasti mempersiapkan dari sejak awal kan ya. Pasti belajar, pasti memperbagus bacaan Al-Qur'annya, seperti itu. Kalau kita sudah mempersiapkan itu, semuanya tidak akan sulit gitu. Kalau untuk waktu pertama kali Pak Khalid mendaftar di Jamiah Indonesia, berapa orang yang keterima dan berapa orang yang nggak keterima, Pak Khalid? Waktu itu kalau nggak salah ya, mungkin 21 orang yang daftar. Yang keterima 15 kalau nggak salah, iya. 6 orang. 6 orang yang nggak keterima. Tapi tahun depannya mereka ada 2 orang yang daftar lagi, dua-duanya masuk. Nah seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan tahun ini kita nggak masuk, nggak lulus ujian, nggak apa-apa, jangan putus asa, belajar lagi, persiapkan lagi ya. Tahun depan daftar lagi, mungkin kita akan masuk, dapat karunia untuk belajar di jamiah kan. Iya. Gitu. Kalau batasan umurnya sendiri Pak di jamiah ada? Masuk jamiah itu? Masuk jamiah ya. Jadi kalau misalkan dari pengumuman yang diberikan ya, syarat-syarat ketika masuk jamiah itu umur maksimal 23 tahun. Oh 23. Itu umur maksimal. Jadi sebelum mencapai umur itu mungkin 23, kalau ada yang daftar juga tidak apa-apa gitu. Menurut saya sih kalau misalkan emang ada seseorang datang dari daerah gitu yang belum ada mubalik yang muncul dari daerah itu, mungkin bisa dipertimbangkan sih menurut saya gitu. Jadi Bapak menempuh gelar mubasir di Indonesia itu selama 5 tahun. Lalu gimana ceritanya Bapak bisa memutuskan melanjutkan gelar syahidnya di Ghana, Pak? Sebenarnya yang memutuskan bukan kita ya. Jadi kita itu lulus jamiah, kemudian para atasan lah, mungkin Bapak Amir, missionary in charge, dan tim mungkin memiliki program untuk memberangkatkan beberapa orang dari lulusan itu untuk melanjutkan studi syahid tadi. Jadi bukan keinginan Bapak sendiri setelah lulus mubasir saya akan melanjutkan syahid di mana gitu? Iya bukan, jadi itu memang program jemaat ya. Tapi ya alhamdulillah kita yang mendapat karunia untuk melanjutkan hal itu. Ya kita sih terima-terima aja gitu kan, yang namanya karunia masa ditolak gitu. Naik pesawat dari Indonesia ke Ghana berapa jam, Pak? Jauh ya, jadi Indonesia ke Ghana ini melintasi benua gitu. Jadi memang jauh. Kalau misalkan kita lihat global tuh, bola dunia itu, Indonesia di ujung satu, Ghana di ujung yang lain gitu. Nah pas kita berangkat itu memang transitnya kan 2 kali ya. Di mana aja? Di Kuala Lumpur sama di Dubai.
Terus first impression Bapak pertama kali mendarat di Ghana seperti apa, Pak? Aduh, ini kayaknya kalau Fakih sama Falah ke Ghana ya pasti mandi keringet. Karena panas banget Panas memang, panas banget itu. Dibanding Indonesia nggak ada apa-apanya dong? Masih panasan Ghana lah. Masih panas kalau di sana ya siang-siang nih. Kalau kita jalan keluar itu pasti berkeringat. Pasti. Dan keringetnya nggak 1 bulir 2 bulir tapi basah. Gitu. Berarti apakah benar kata-kata orang bahwa Afrika itu gersang, debu, panas? Kalau gersang-gersang banget kayak tanah doang enggak lah ya, enggak, pasti ada tanaman gitu. Cuma memang debu itu banyak, agak lebih panas lah dibandingkan Indonesia. Kalau Indonesia kan banyak pepohonan yang hijau gitu ya, mungkin kalau misalkan Falah sama Fakih tidur di atas rumput juga enak. Kalau di sana tidur di atas rumput berdebu gitu. Ya. Banyak ininya lah debunya. Kemudian cuacanya juga cukup panas, hujan jarang kayak gitu. Pertama kali Bapak masuk Jamiah itu bahasa yang digunakan bahasa apa sih, Pak? Apakah bahasa Urdu, apakah bahasa Afrika Ghananya, ataukah bahasa Inggris? Kalau misalkan di kelas ya, ketika kegiatan belajar mengajar itu dosennya mengajar pakai bahasa Urdu. Kalau misalkan ujian itu bahasa Urdu juga. Kalau misalkan kita berinteraksi dengan dosen di kantor kah, di kelas kah, di jalan kah, itu pakai bahasa Urdu juga. Tapi kalau misalkan kita udah sampai ke asrama, ngobrol sama temen gitu ya, itu pakai bahasa Inggris sih. Jadi bisa lebih mudah mungkin. Berarti bahasa yang wajib itu bahasa Urdu ya selama perkuliahan di Jamiah? Wajib. Soalnya kalau misalkan ujian kan harus pakai bahasa Urdu. Kalau nggak bisa bahasa Urdu ya gimana mau jawab pertanyaan gitu. Berarti sebenarnya Bapak dari Indonesia ke Ghana menempuh Syahid di Ghana berarti sudah punya pengetahuan bahasa Urdu yang bagus ya Pak ya kalau begitu? Bagus sih enggak ya. Tapi kalau bisa ya basic lah, basic. Ya, basic. Karena kan di Jamiah Indonesia nanti kalau misalkan adik-adik nih masuk Jamiah Ahmadiyah nanti pasti belajar bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Inggris gitu. Nah, apalagi kalau misalkan sekarang kan Jamiah Indonesia sudah tingkat syahid ya. Nah, itu nanti mungkin intensitas belajar bahasa Urdu dan penggunaannya itu akan lebih maksimal gitu dibandingkan ketika saya belajar di Jamiah Indonesia dulu. Nah, jadi tadi ketika kita berangkat itu alhamdulillah basicnya kita sudah belajar. Grammarnya itu ya yang dasar-dasar itu kita sudah bisa lah. Tapi karena di Indonesia itu kita tidak berbicara ya bahasa Urdu. Masalahnya tadi bahasa Urdunya mungkin pasif gitu. Tapi kalau mendengar, kalau misalkan baca kita bisa. Tadi kan Bapak bilang cukup menguasai bahasa Urdu. Boleh dong Pak diajarin sedikit bahasa Urdu? Boleh. Perkenalan pernah. Misalkan nama saya adalah Khalid. Meranam Khalid He. Berarti Meranam Fadli He. Emang harus ada he-nya ya Pak? He, ya harus. Seperti bahasa Inggris nih kan ada M, is, R. Nah, seperti di dalam bahasa Urdu juga ada he, ho, hu, seperti itu. Jadi ada juga. Jadi Meranam Fadli He. Terus kalau asal cabang saya dari Kendari gimana Pak? Kak Fadli bisa bilang gini, me Kendari se ayahu. Atau me kendari se ta'aluk raktahu. Waduh panjang. Me kendari se ta'aluk raktahu. Me kendari se ta'aluk raktahu. Ta'aluk raktahu. Gimana Falah Fakih mau belajar nggak? Mau. Ayo belajar sama Pak Khalid. Ya udah nih, Falah, Fakih ikutin saya ya. Meranam, Falah, He. Atau Meranam, Fakih He. Ya, itu bisa. Udah pinter aja nih Falah Fakih nih. Mubarak. Wah, berarti beragam banget ya Pak bahasanya. Ya, alhamdulillah. Nah, manfaatnya sih banyak sebenarnya kalau misalkan kita bisa banyak bahasa ya. Adik-adik bisa ngobrol sama orang, nggak malu gitu. Bisa punya teman banyak. Kemudian bisa baca-baca buku dalam bahasa aslinya.
banyak manfaatnya. Iya. Kalau di Jamiah Ghana sendiri, mahasiswanya itu berasal dari negara mana aja sih Pak? Banyak ya. Ketika saya di sana kurang lebih itu mungkin 26 negara. Wow. Iya, banyak banget. Nah, ketika saya lulus kurang satu. Kemudian dari Malaysia juga berhenti. Jadi mungkin sekarang sekitar 24 negara. Kebanyakan sih dari negara-negara Afrika juga ya. Negara Afrika ya. Seperti Nigeria, Burkina Faso, Sierra Leone, kemudian Mauritius, kemudian Kongo, kemudian banyak lah Tanzania, Uganda, itu dari negara-negara Afrika. Ada juga yang dari negara Arab, Jordania itu ada, kemudian ada juga negara yang dari Kazakhstan, Kyrgyzstan itu ada. Gitu. Jadi memang banyak sekali. Berarti beragam. Sangat beragam. Sangat beragam. Orangnya beragam, budayanya beragam, bahasanya beragam. Luar biasa, seru. Ngumpul sama mereka itu seru. Nah gitu adik-adik, jadi belajar di luar negeri itu punya teman banyak dari berbagai negara, dari budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Lanjut nih Pak Lid, bagaimana Bapak beradaptasi di negara orang yang jauh dari rumah? Lumayan ya, lumayan sulit karena seperti yang tadi saya katakan, makanannya berbeda ya, makanannya berbeda, budayanya berbeda, bahasanya berbeda. Dulu kan bahasa kita masih ya bahasa orang Indonesia yang nggak pernah kemana-mana gitu, jadi pasif banget. Kemudian ya sikap orang-orangnya juga berbeda gitu. Nah itu sebenarnya jadi masalah. Tapi ya tadi pentingnya pertemanan, persahabatan gitu ya. Kalau saya sih mensiasati tadi rasa asing tadi ya tadi. Saya bikin pertemanan, saya pilih misalkan orang-orang yang mudah diajak ngobrol gitu ya. Siapapun saya datangi mau dari negara manapun. Sekaligus untuk melatih bahasa. Misalkan Fadli ini dari Ghana, misalkan. Saya datang ke Fadli, ajakin ngobrol gitu, cerita-cerita. Nah mungkin teman-teman juga kan pasti merasakan kesedihan saya, galaunya gitu ya. Jadi teman-teman juga menghibur, iya. Misalkan Fakih dari Nigeria, saya datangi gitu, ngobrol, sama kayak tadi. Saling menyemangati lah, sebenarnya kan kita sama-sama merasakan hal yang sama ya. Merantau. Iya, merantau gitu. Kadang dalam sebulan bisa telepon juga keluarga, seperti itulah. Tapi Pak Lid selama 4 tahun ya di Ghana ya? 4 tahun. Pernah pulang nggak sekalipun ke Indonesia? Enggak. Berarti selama 4 tahun liburan di negara orang, lebaran di negara orang, seperti itu Pak? Seperti itu. Wah, kebayang bagaimana kangen dengan tanah air. Iya, banget lah. Kangen rendang, kangen opor. Wah. Satu lagi, makanan. Gimana makanan di Ghana sendiri Pak? Makanan sangat... Kan biasa kita di Indonesia kenal dengan pedas banget gitu. Terus ada yang gurih-gurih. Apakah di Ghana ada juga seperti pedas, gurih dan... Kalau makanan perlu sangat menyesuaikan ya. Sangat menyesuaikan. Sangat menyesuaikan karena di sana tadi kata Kak Fadli kan apakah ada pedas banget, ada ini. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Jadi kayak hambar pedas pun nggak terlalu pedas. Untuk lidah gitu. orang Indonesia hambar di sini. Ya, menurut saya seperti itu. Dan ada makanan-makanan lokal yang mungkin saya atau Kak Fadli, Falah, Fakih atau adik-adik di rumah itu mungkin tidak bisa menerima gitu perutnya. Apa itu Pak, makanan apa Pak? Ada namanya bangku itu, bangku. Rasanya kecut, asem. Itu adonan ya, adonan tepung jagung. Kemudian ya dicampur tepung terigu, dipanasin gitu. Direbus seperti adonan lah gitu. Itu makannya sama sup. Supnya enak, cuma tadi yang bangku itu, yang adonan tadi itu asem, kecut. Berarti sehingga kayak tidak enak. Zupa sup ya kalau di Indonesia. Zupa sup mah enak dong. Enak zupa sup. Menarik banget ya Pak. Lalu sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah lulus dari Jamiah dan sekarang resmi menjadi seorang mubalik Pak? Tentunya bahagia ya, karena karunia Allah Ta'ala sangat besar kepada saya gitu kan. Sudah lulus dari Jamiah Indonesia aja sudah alhamdulillah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan karunia lagi untuk berangkat ke Ghana, belajar lagi gitu.
saya sangat bahagia juga karena ya cita-cita keinginan orang tua juga terpenuhi gitu. Alhamdulillah. Saya bahagia juga karena saya bisa menjadi prajurit dan murid dan utusan dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis untuk menyampaikan pesan jemaat ke seluruh dunia, mendapatkan karunia untuk berkhidmat secara full di jemaat gitu. Ya sangat bahagia lah. Gimana Fala Faki? Mau jadi mubalik juga nggak? Mau dong. Nanti kalau mau jadi mubalik, Fakih mau ikut menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Wah, hebat sekali Fakih. Tapi kan Fakih takut naik pesawat. Iya juga ya, hehehe. Oh iya Pak Halid, Fala, Faki, dan adik-adik yang ada di rumah, Kak Fadli sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan kiriman adik-adik. Yuk kita lihat pertanyaan pertama. Halo, nama saya Hasim Ahmad dari cabang Cimaraga. Saya ingin bertanya, apa sih yang harus dilakukan agar menjadi mubalik? Jadi gitu pertanyaannya Pak. Apa saja yang harus dilakukan agar bisa menjadi seorang mubalik? Tadi kan sudah dijawab di awal, tapi bisa dijelaskan lagi Pak? Boleh. Nih ya. Jadi bagi adik-adik yang ingin belajar di jamiah ya, yang pertama harus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Tajwidnya juga termasuk, hafalan-hafalannya juga karena ini sangat penting ya. Kemudian tadi ilmu sejarahnya, baik sejarah Islam ataupun sejarah Jemaat Ahmadiyah yang dasar-dasar saja nggak apa-apa. Kemudian ilmu pengetahuan umumnya juga harus dipelajari. Kemudian tadi harus sering-sering olahraga ya, biar kita selalu sehat. Nanti ketika dites kesehatan juga kita benar-benar sehat, tidak memiliki penyakit apapun di dalam gitu. Kemudian otak kita juga harus sering dilatih agar nanti ketika psikotes itu tidak sulit, biar gampang nanti. Nah mungkin itu kali ya Kak Fadli Ya. yang harus dipersiapkan untuk adik-adik yang mau masuk ke jamiah. Baik Pak, ada lagi pertanyaan yang terakhir nih Pak. Boleh. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Abdurrahman Karimsyah, saya berumur 6 tahun, saya dari cabang Cianjur. Saya mau bertanya apa itu tugas-tugas mubalik. Waalaikumsalam, dadah. Nah tadi pertanyaannya itu Pak, apa sih tugas-tugas seorang mubalik itu Pak? Tugas seorang mubalik ya, kalau misalkan dibahas secara rinci banyak banget gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa dikatakan dalam kalimat yang ringkas mungkin tadi mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam yang penuh cinta dan kasih sayang kepada semua orang itu. Gitu ya, biar bisa dipahami oleh adik-adik juga. Nah gimana adik-adik, pertanyaan-pertanyaan kalian sudah dijawab dengan jelaskan oleh Pak Halid? Nah terakhir nih Pak, ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik yang ingin menjadi seorang mubalik Pak? Boleh, nih ada pesan ya. Jadi saya ingin berpesan kepada adik-adik yang ingin belajar di jamiah bahwa kita harus selalu semangat. Karena harus diketahui bahwa huzur yang kedua, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa menghormati agama itu adalah sebuah karunia ilahi ya. Beliau bersabda khidmate din ko ek fazle jano. Ketahuilah bahwa menghormati agama itu adalah sebuah karunia ilahi gitu. Jadi adik-adik ayo semangat berlomba semuanya untuk menghormati agama gitu ya. Dan salah satu cara terbaik untuk menghormati agama adalah dengan cara tadi belajar ke jamiah, menjadi mubalik gitu. Karena huzur juga bersabda bahwa yang paling utama bagi seorang laki-laki itu adalah tadi untuk menghormati agama, untuk mewakafkan kehidupannya. Ya, karena kebutuhan mubalik itu sampai kapanpun akan selalu tinggi. Ya, jadi adik-adik marilah semuanya timbulkan semangat di dalam diri untuk masuk ke jamiah, menjadi mubalik, supaya kita bisa menyampaikan pesan Hazrat Masih Maud ke seluruh penjuru dunia gitu ya. Belajar yang rajin, persiapkan diri gitu. Dan tadi apa yang sudah saya sampaikan mengenai persyaratannya tadi itu dipersiapkan dengan baik ya.
Terima kasih banyak Pak Halid sudah mau cerita dan berbagi pengalaman Bapak dari studi di Jamiah sampai sekarang menjadi seorang mubalik. Iya, sama-sama. Dan terima kasih sudah memotivasi adik-adik kita yang ada di rumah. Semoga adik-adik yang ada di rumah yang bercita-cita menjadi seorang mubalik bisa menggapai cita-citanya. Amin, Allahumma amin. Oh iya, Kak Fadli, Fakih, dan Pak Halid, sebelum menutup episode kali ini, kita ada kiriman kegiatan salah satu teman Children Corner nih di rumah. Wah iya, Kak Fadli hampir lupa. Yuk kita lihat videonya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Dan untuk adik-adik yang belum ditayangin videonya, nanti kita akan tayangin di episode selanjutnya. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, bisa juga kok videonya ditayangin seperti yang tadi. Gimana caranya, Falah? Kirimkan saja video teman-teman sedang melakukan aktivitas apa saja, sekreatif mungkin. Kirimkan ke email di bawah ini atau nomor WhatsApp di bawah ini juga ya. Kiriman video adik-adik akan ditayangkan di episode selanjutnya. Dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Dan jangan lupa untuk menonton terus program Children Corner di MTA Indonesia. Atau bisa menonton melalui kanal YouTube MTA Indonesia. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih banyak buat Pak Halid yang sudah mampir ke rumah Children Corner kami. Ya, sama-sama. Saya, Fadli, Falah, Fakih, dan beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.